Shalom, ini adalah minggu ketiga kita di musim puasa. Bagaimanakah ibadah puasa saudara dan saudari? Mari jemaat Tuhan kita memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk mengamalkan doa dan berpuasa di sepanjang musim ini. Saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa dengan benar, maka kita akan beroleh pengertian akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sambil berbalas-balasan, mari kita memulakan ibadah kita. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kairis, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya
Kami membawa seluruh yang kami ada. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Segenap jiwa dan raga kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami mau berterima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, oh, oh.
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidup kami Tuhan, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kami persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk hari ini. Allah Maha Kuasa, anak-Mu yang kekasih tidak menikmati sukacita sebelum dia menderita kesengsaraan dan tidak masuk ke dalam kemuliaan sebelum dia disalibkan. Dengan penuh rahmat berilah kami anugerah-Mu supaya kami yang berjalan mengikut jalan salib akan mendapati jalan itu adalah hidup dan damai sejahtera melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2. Tajuk persembahan yang benar. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius di dalam bab yang ke-13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Semua sama-sama kita, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Di bawah tajuk perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat ke-44, hal kerajaan syurga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya,
lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan syurga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu lagi kembali dalam ibadah. Dan sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih kami ucapkan. Sebab Engkau senantiasa memelihara kami, membimbing kami, menyertai kami, menaungi kami. Tak kira dimanapun kami berada. Dan saat ini khususnya Tuhan kami mau memohon. Sementara Engkau menyertai kami di dalam ibadah ini. Berbicaralah ya Tuhan lewat daripada firman-Mu. Bukan hanya sekadar mendengar firman-Mu. Tapi kami mohon Roh Kudus, tolonglah kami agar kami tangkap apa yang Tuhan mau kami perhatikan. Dan biarlah Roh Kudus beri kami kefahaman untuk kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Agar hidup ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, tema pagi hari ini yang kita mau fokus bersama-sama yaitu kerajaan syurga yang nyata. Ini adalah susulan kepada visi dan maksud berhubung dengan musim penyelarasan. Ingat, ia adalah satu proses untuk membantu diri kita supaya semakin hari semakin serupa gambaran Yesus, Raja kita di dunia ini. Nah, pada bulan Februari kita sudah melihat ya bagaimana kita menyelaraskan diri kita. Kita bermula dengan Allah dan kemudian mengenali Kristus. Nah, saudara-saudari, mengenali ini bukan hanya sekadar tahu, bahkan mengenali secara pribadi bahwa Yesus adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup seperti yang diistiharkan oleh Petrus sesudah dia menerima pengwahyuan daripada Bapa di surga. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan, yaitu apakah Yesus sesungguhnya Raja dalam hubungan saya secara pribadi dengan Yesus? Dengan kata lain, apakah Yesus adalah Rajaku sesungguhnya? Nah, untuk menjawab soalan ini, itulah sebabnya kita perlu meneliti dan memperhatikan ya dengan tema kerajaan syurga yang nyata dan implikasinya, ya, implikasi dalam hidup kita bersama-sama Kristus sebagai Raja kita. Ada 3 perkara yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini dengan saudara-saudari. Ya, yang pertama, pemerintah kerajaan Allah. Pemerintah kerajaan Allah. Saudara-saudari, Yesus sebagai Raja, saya harap bukan lagi isunya, bukan lagi soalnya, adakah Yesus itu Raja atau tidak. Khususnya bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai penebus, sebagai penyelamat, ya. Tetapi lebih daripada itu, kita juga perlu sadar apabila kita baru mengenali Yesus, bila kita bertobat dan terima Yesus sebagai penyelamat dan penebus,
kita seharusnya seperti murid-murid Yesus yang lain, yang secara perlahan-lahan mereka diberi pengertian akan Yesus sebagai Raja. Ya, seperti yang kita sudah lihat dalam Matius pasal 16 ayat 16. Bahkan di dalam Injil Matius, bagi kita yang sudah banyak kali membacanya, dari permulaan Injil Matius, kita sudah melihat bagaimana Matius memperkenalkan ataupun menunjukkan Yesus sebagai Raja. Contohnya kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 1 dan ayat 18. Matius pasal 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Kemudian ayat 18, ya, kelahiran Yesus Kristus. Now, Alkitab bahasa English jelas, ya, mengatakan Jesus the Messiah. Alright, the birth of Jesus the Messiah. Artinya Kristus, perkataan Kristus, jangan lupa, saya harap kita masih ingat, Kristus maksudnya Raja. Jadi dengan kata lain, dari awal Matius sudah memperkenalkan siapakah Yesus yang sebenarnya. Yaitu adalah kepribadian Yesus sendiri sebagai Raja atas segala raja. Paulus memperkenalkan ini di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Di mana Paulus mengisytiharkan Kristus sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apa yang lebih penting saya mau buktikan kepada Anda bahwa Tuhan kita itu adalah Raja. Mari kita lihat ke dalam Perjanjian Lama. Dengan luar biasanya, ya, ketuhanan Yesus sebagai Raja diperakui oleh Raja Babilonia di dalam kitab Daniel, ya, pasal yang keempat, ayat yang ke-37. Berbunyi demikian. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Syurga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah, jikalau Anda memperhatikan kitab Daniel, Raja Nebukadnezar adalah raja orang Babilonia yang telah diangkat oleh Tuhan untuk menakluki Yudea, kerajaan Israel. Apabila orang-orang Israel sudah degil, keras kepala, berdosa terhadap Tuhan, tidak mau bertobat, Tuhan mendatangkan disiplin, dan bangsa yang berkuasa waktu itu adalah kerajaan Babilonia, dan telah menakluki, dan bangsa-bangsa ini, orang-orang Israel, suku-suku bangsa Israel, semua ditawan dan dibawa ke Babilonia. Tetapi Nebukadnezar congkak, sombong, angku, sehingga Tuhan mau tidak mau menundukkan dia supaya dia sadar bahwa bukan Nebukadnezar raja atas segala raja, tapi Tuhan sendiri yang berkuasa dan memerintah. Oleh sebab itu, kita lihat Raja Nebukadnezar sendiri memperakui bahwa Tuhan Allah Israel lah raja yang sesungguhnya. Ya, saudara-saudari, bahwa Allah Israel lebih mulia daripada dirinya sendiri sebagai Raja Babilonia. Saudara-saudari, melalui Matius 16 ayat 16, pengwahyuan Allah kepada Petrus yang memperakui Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita melihat, ya, kalau kamu masih ingat, Yesus secara pribadi sudah mengesahkan
dirinya sebagai Mesias selepas Petrus membuat pengakuannya yang mengisytiharkan siapakah Yesus sebenarnya. Tetapi pada masa yang sama, ya, waktu Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, di mana dia disoal oleh Pilatus, dan kita lihat Yesus dengan umumnya, mula-mula secara khusus, secara pribadi, private, tetapi kemudian umum, public, secara umum. Jadi secara pribadi, secara umum, ya, secara private or public, Tuhan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Oleh sebab itu dalam Matius pasal 27, ya, kita sudah melihat pengakuan Yesus, ya, Matius pasal 27 ayat yang ke-11. Jelas sekali waktu Yesus disoal oleh gubernur, apakah engkau adalah raja orang Yahudi? Dan Yesus berkata sedemikian, engkau berkatalah. Ya, maka saudara-saudari, bukan saja secara pribadi maupun umum, tetapi Yesus sendiri juga memang benar-benar tahu dia adalah raja, dia adalah pemerintah di dalam kerajaan surga. Sejak dari kecil lagi, seperti yang kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 49 hingga 51. Kemudian di dalam pelayanan pengajaran dan pengusiran roh-roh jahat pun diperakui, ya, seperti yang kita lihat dalam Matius pasal 9 ayat 6, Markus pasal 1 ayat 22 dan 27 sebagai contoh rujukan betapa besar kuasa Tuhan Yesus sebagai Raja. Bahkan kita lihat roh-roh jahat memperakui Yesuslah Raja dalam Lukas 4 ayat 41. Ketika mereka mengisytiharkan, ya, engkaulah anak Allah yang hidup, lalu Yesus menengking mereka supaya tidak bising, tidak menyatakan apa-apa tentang kepribadiannya. Pokoknya ialah, saudara-saudari, Yesuslah Raja, pemerintah dalam kerajaan Allah. Dia bukan hanya sekadar penyelamat, bukan sekadar penebus, bukan sekadar guru, tapi adalah Raja yang sudah datang. Tapi dia akan datang lagi. Inilah harapan kita semua yang mempercayai akan Yesus. Saudara-saudari, Yesus bukan hanya memerintah kemarin, dulu, hari ini, tetapi selama-lamanya juga. Dia bukan hanya memerintah atas satu-satu negara bangsa, tetapi dia memerintah seluruh bumi, bahkan cakrawala. Dia memerintah sekarang sehingga selama-lamanya. Inilah, saudara-saudari, maksudnya pemerintah dalam kerajaan Allah. Yesus adalah Mesias, dan hubungan kita dengan dia harus ada impact, ada kesan. Ia harus mengubah hidup kita di dalam hubungan pribadi dengan Yesus sebagai Raja. Dia bukan hanya mempengaruhi hidup kita, bahkan mempengaruhi hidup kita antara satu sama yang lain. Tak kira dengan siapapun kita berhubung kau, khususnya saudara-saudari Anda yang bekerja di luar. Apapun pekerjaan Anda, tak kira apa jawatan, kedudukan, status, Anda punyai seorang raja yang memerintah dalam hidup Anda dan sepatutnya harus mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudari, soalannya ialah, adakah Kristus Yesus memerintah 100% di dalam hidup kita, ataupun hanya sebahagian kecil saja?
Saya mau serahkan soalan ini kepada saudara-saudari supaya renungkanlah, pikirkan, ya, bagaimana Anda boleh meresponi kepada kebenaran ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pemerintahan dalam kerajaan Allah. Yesus memerintah dengan penuh kedaulatan. Kedaulatannya bukan hanya sekadar secara rohani, tetapi secara fisikal juga, jasmani juga. Ya, sebab Paulus sudah mengistiakan Yesus sebagai raja segala raja. Maksudnya, saudara-saudari, Yesus memerintah atas semua yang ada, semua raja-raja, pemerintah-pemerintah, bahkan kerajaan-kerajaan negara mana-mana pun. Seperti yang sudah kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Nah, bahkan dalam Mazmur 47 ayat 8e, di mana pemazmur mengistiarkan, sebab Allah adalah raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah raja seluruh bumi. Dengan kata lain, Rusia, Amerika Syarikat, China, ya, Iran, Irak, Arab, mana-mana negara, Australia, England, semua ini tertakluk kepada pemerintahan kerajaan Allah. Saudara-saudari, mungkin satu persoalan yang pernah kamu dengar dari orang ramai. Kalau orang Kristen mengatakan Allah mereka memerintah, mengapa masih banyak kejahatan dalam dunia hari ini? Benar ya? Pernah dengar soalan ini? Kemungkinan di antara kita pun soal ini ya. Saudara-saudari, ada jawabannya di dalam Alkitab. Jawabannya terdapat di dalam satu perumpamaan yang tercatat di dalam Matius pasal 13 ayat 24 hingga 30. Nah, Anda bacalah petikan itu sendiri. Tetapi saya mau rumuskan pokoknya. Apakah Yesus benar-benar raja yang memerintah seluruh raja ini? Yesus memberitahukan bahwa akan datangnya waktu penghakiman pada hari kiamat. Ya, maka itu memberikan kita satu bayangan siapa yang berkuasa dan memerintah. Maka dalam Matius pasal 13 ayat 30, ya, dalam perumpamaan ini Yesus berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama pada waktu menuai. Pada waktu itu, merujuk kepada masa penghakiman, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu dan ke dalam lumbungku. Perumpamaan ini tentang lalang dan gandum bertumbuh di dalam ladang bersama-sama. Tetapi pada hari penuaian, maka lalang akan dicabut bersama dengan gandum dan diasingkan. Lalang akan dibuang ke dalam api dan gandum akan disimpan dalam lumbung. Gambaran ini menyatakan bahwa Tuhan akan menghakimi pada akhirnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita mau lihat bahwa Allah bukan hanya memerintah dalam seluruh dunia ini. Seterusnya kita lihat bahwa Allah juga memerintah atas segala Allah di dalam alam roh. Mazmur 95 ayat 3 berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja besar mengatasi segala Allah. Haleluya. Saudara-saudari, ini diberikan satu penghuraian siapakah Tuhan Allah yang kita sembah dan puji setiap hari. Dia adalah Allah segala Allah. Raja segala raja, lebih daripada segala Allah. Nah, saudara-saudari, kita sudah melihat bagaimana ya
Tuhan Yesus membebaskan orang daripada ikatan iblis. Seperti yang kita lihat dalam Markus pasal 5 ayat 1 hingga 15. Markus pasal 7 ayat 24 hingga 30 sebagai contoh. Saya ingin berikan satu gambaran kisah benar yang saya saksikan. Ini adalah kisah benar di India. Ada seorang penginjil yang bernama Ravi. Ravi ini mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia senantiasa mendengar suara Tuhan yang membimbingnya. Setiap hari dia akan dengar apa yang Tuhan perintahkan, kemana tempat dia harus pergi, dengan siapa dia harus pergi jangkaui, dan dengan maksud untuk membawa orang itu datang kepada Tuhan. Dia pernah menjangkaui ramai orang. Satu hari Tuhan perintahkan Ravi pergi ke satu kampung yang ada satu dukun yang terkenal, disegani oleh orang ramai. Ya, dan dukun ini banyak kuasanya sehingga dia kutuk seorang hamba Tuhan. 3 hari kemudian hamba Tuhan dan istrinya didapati sudah meninggal dunia dalam rumah mereka. Dan orang segan dan takut dengan dukun ini. Satu hari Tuhan berbicara kepada Ravi, pergi lawat orang ini. Ravi dan rombongannya bersiap sedia pergi. Bukan senang untuk Ravi, sebab Ravi pun diberi nasihat jangan pergi oleh teman-temannya yang lain. Ada hamba-hamba Tuhan yang lain memberikan nasihat supaya jangan. Tapi Ravi kata, ini perintah Bapakku di surga. Kehendaknya harus terlaksana. Dan Ravi pergi. Dengan luar biasa apabila sudah sampai di depan rumah dukun tersebut. Dukun itu tidak berani keluar. Ravi tidak ada buat apa-apa. Ravi memperkenalkan diri dan mau berkenalan, mau jadi kawan. Doakan dia, jemput kalau boleh keluar. Tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau keluar? Dia ketakutan. Hai. Kenapa dia ketakutan? Ya, dia tahu kuasa, bukan kuasa Ravi, tapi roh yang ada dalam Ravi. Dia takut. Dia tak mau keluar. Tak kira macam mana Ravi pujuk, ajak, jemput, tak mau. Mau tidak mau, Ravi akhirnya tidak mau paksa dan dia mendoakan, mohon Tuhan lawatilah rumah ini. Lawatilah dukun dan istrinya. Berkati mereka. Nyatakan kasih-Mu. Itu saja. Tidak lama kemudian. Kasih pendek cerita. Ravi mendengar dukun ini hilang dari kampung itu. Tak ada orang tahu di mana dia pergi. Ya. Pokoknya ialah betapa hebat kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, ilmu-ilmu dukun-dukun bomo-bomo. Mereka pun tidak boleh bertanding bersaing dengan Allah yang besar. Seperti pemazmur mengatakan, Raja mengatasi segala Allah. Saudara-saudari, kita lihat seterusnya. Ya, pemerintahan Allah ini nyata oleh Nabi Yeremia seterusnya. Ya, dalam kitab Yeremia sudah mengisytiharkan bahwa Allah itu Tuhan dan Raja. Sesungguhnya Tuhan dan Raja berdaulat. Seperti Yeremia pasal 10 ayat 10. Di mana Yeremia mengisytiharkan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar. Dan dialah Allah yang hidup, Raja yang kekal. Haleluya. Ini nyata sekali pemerintahan Allah kita adalah Raja yang kekal. Ya, Yeremia mengisytiharkan. Yeremia terus mengisytiharkan bahwa Allah ini lebih besar daripada berhala-berhala perbuatan manusia.
Ia adalah satu perbandingan. Ya, nubuatan ini mengistiakan raja yang kekal, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang besar. Disampaikan, dinyatakan berbanding dengan nabi-nabi palsu. Dengan berhala-berhala. Yeremia pasal 10 ayat 11 berbunyi demikian. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Mengisytiharkan kebesaran Tuhan lebih daripada yang lain. Seterusnya kita juga bahwa Dia bukan hanya Allah yang hidup, bukan saja Raja yang kekal, tapi Dia memerintah selama-lamanya. Ya, kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat 12. Ya, sudah mengisytiharkan bahwa Allah yang menciptakan langit, Dialah yang membuktikan dunia ini dengan hikmat-Nya, ya, dan juga alam. Semua itu nyata sekali siapakah Tuhan yang kita percaya. Soalannya saudara-saudari, bagaimana kita punya hubungan dengan Allah yang sudah menyatakan dirinya sebagai Raja, Allah yang hidup dan kekal. Saudara-saudari, kita harus takut, tunduk, menghormati Dia. Ya, kita perlu memiliki sikap sedemikian seperti Yeremia pasal 10 ayat 7. Berkata demikian, siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Saudara-saudari, ini yang Tuhan tuntut pada kita. Pokoknya ialah kita sudah melihat bahwa Yesus adalah Raja dalam kerajaan Allah yang memerintah dalam seluruh alam semesta. Dia bukan hanya Raja orang Yahudi ataupun mana-mana bangsa, tetapi Dia adalah Raja yang memerintah atas segala sesuatu termasuk diri kita masing-masing. Dia bukan hanya memerintah dulu, ya, di zaman dulu, tapi Dia juga memerintah hari ini dan selama-lamanya. So, saudara-saudari, bagaimanakah kita boleh tunduk kepada pemerintahan Raja Kerajaan Allah hari ini disenakan? Sebagai seorang pengikut Yesus, sebagai seorang murid Yesus, apakah yang dituntut oleh Allah akan kita? Jawabannya adalah saudara-saudari, marilah kita belajar melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang ternyata di dalam Alkitab. Itu yang Tuhan tuntut hari ini. Itulah sebabnya kenapa kita perlu membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan secara mendalam. Bukan senang, bukan mudah untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi itu perlu ada. Ia tuntut satu kesetiaan dan ketetapan dalam hidup kita untuk menyerah diri dan tunduk kepada pemerintahan Allah. Sekali lagi, saya tahu ini tidak mudah. Tapi syukur, puji Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus dan Alkitab yang ada, firman Allah, kita boleh belajar seterusnya untuk tunduk kepada pemerintahan kerajaan Allah. Kita sudah melihat kepada pemerintah kerajaan Allah. Kita sudah melihat pemerintahan kerajaan Allah. Yang terakhir kita lihat kepada wilayah kerajaan Allah. Nah, dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 36 dan 37, kita sudah melihat bagaimana Yesus
mengakui dirinya sebagai raja di depan Kayafas. Ya, yaitu Pilatus. Dia memerintah, dia adalah raja abadi selama-lamanya. Seperti yang sudah diikhtiarkan dalam Mazmur 145 ayat 13. Berbunyi demikian. Kerajaanmu adalah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Nah, saudara-saudari, kita lihat bahwa Tuhan bukan hanya memerintah dalam bangsa Israel sahaja, tapi seperti mana Nabi Musa berdoa dalam Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Haleluya. So, kita mau bertanya, bila titik permulaan kerajaan Allah? Jawabannya ternyata di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah itu sudah kekal ada, abadi, ya, selama-lamanya. Jadi wilayah di dalam pemerintahan Allah bukan hanya di syurgawi, bukan hanya dalam dunia ini, tetapi harus juga ada dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudari, Tuhan kita memerintah, ya, di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita sudah mengakui kalau kita sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Saudara-saudari, Yesus bukan hanya penyelamat dan penebus, tapi adalah Raja kita juga yang harus memerintah di dalam hidup kita masing-masing. Dalam hidup saya, dalam hidup Anda, saudara-saudari. Tak kira siapapun kita ini. Yang penting, kita harus sadar ada satu pengistiaran oleh Yesus Kristus dalam Lukas pasal 17 ayat 21. Di mana Yesus berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Di mana? Antara kita yang beriman, di antara orang-orang yang sudah bertobat, di antara orang-orang yang sudah mengakui Yesus sebagai Raja. Ini adalah rencana Allah yang sebenarnya di dalam ciptaan dunia. Khususnya, ya, kita melihat sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mempercayakan kuasa pemerintahannya kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Tetapi apa yang berlaku kita lihat dengan sedihnya pasal 3, Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan hilang kuasa pemerintahan itu. Tetapi saudara-saudari, puji Tuhan, itulah misi Yesus. Ya, kenapa Yesus datang semula? Datang ke dalam dunia ini. Buat pertama kalinya adalah untuk, ya, memulihkan rencana Allah yang sebenarnya. Dan inilah sebabnya dalam musim puasa ini, saudara-saudara, kita sedang membuat persiapan untuk hari Jumat Agung dan Paskah. Benar ya? Janganlah kita berpuasa dan doa hanya dengan amalan keagamaan, jangan. Marilah kita juga mengamalkan sebagai satu proses di mana kita juga akan menyerahkan diri semula kepada Tuhan, agar kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Soalannya ialah, saudara-saudari, hari ini bagaimana kita boleh hidup sehingga pemerintahan kerajaan surga itu nyata dalam hidup kita hari ini. Ada dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, percaya dengan sesungguhnya bahwa kerajaan Allah itu nyata.
Percayalah dengan sesungguhnya bahwa kerajaan Allah itu nyata. Ini adalah dasar keselamatan kita semua. Kita bukan hanya beragama Kristen, saudara-saudari. Lebih dari itu, kita harus memahami kerajaan Allah seperti harta yang terpendam, mutiara yang termahal. Seperti kita sudah baca dalam Matius 13 ayat 4 hingga 46. So, soalannya ialah bagaimana kerajaan Allah itu boleh nyata? Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, yaitu membaharui akal budi kita. Bagaimana kita buat? Apa yang perlu kita buat? Bagaimana kita boleh memperbaharui akal budi kita? Ada 5 perkara. Yang pertama, ingatlah akan rahmat dan belas kasihan Allah. Ya, kita ini memperolehi keselamatan dalam Kristus. Keselamatan kita harus bukan menjadi kita orang Kristen, tetapi menjadi rakyat, umat, kerajaan syurga. Ini yang penting. Ya, ingat, ini adalah rahmat dan belas kasihan Allah. Yang kedua, kasihilah Allah dengan segenap hati kita apabila kita menyerah kepada pemerintahan Raja Yesus. Jangan beragama Kristen, saudara-saudari. Maaf ya, saya perlu tekankan hal ini berulang kali. Yang Tuhan tuntut, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan ingini, kehendak, yaitu kita mempunyai hubungan dengan Dia dan mengizinkan Dia menguasai, memerintah, memberkati, menaungi, memberikan yang terbaik seperti yang Dia rencanakan. Oke, yang pertama, ingatlah rahmat dan belas kasihan Allah. Kedua, kasihlah Allah dengan segenap hati. Ketiga, ada ketetapan untuk menghormati Allah atas segala hal. Setiap perkara, tak kira apa jua pun. Ya, dalam hubungan kita dengan sesama keluarga maupun dengan orang-orang di luar gereja, baik dalam persekolahan kita maupun pekerjaan kita, apa jua pun ya saudara-saudari, apakah kita siap melepaskan segala sesuatu yang tak berkenan kepada Tuhan? Ada hal-hal orang kita, mungkin orang mencabar kita. Tetapi karena kita ada raja, maka kita bilang kita tidak akan melepaskan ataupun gagal menghormati Allah lebih daripada semua yang lain. Jangan. Menghormati Allah adalah yang ketiga. Keempat, diubah oleh Roh Kudus secara mendalam. Ya, diubah. Hati kita diubah, pemikiran kita diubah. Bagaimana? Memikul salib sebagai murid Yesus, pengikut Yesus. Ingat, Yesus menuntut orang yang mengikuti Dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Maka keempat ini boleh membantu kita diubah oleh Tuhan. Saya ulangi. Yang pertama, ingatlah rahmat dan belas kasihan Allah. Yang kedua, kasihilah Allah dengan segenap hatimu. Yang ketiga, tetap menghormati Allah. Yang keempat, diubah oleh Roh Kudus. Dan yang kelima, ketetapan untuk melaksanakan pemerintahan kerajaan Allah. Maka dengan itu saudara-saudari, kelima-lima perkara ini boleh menolong kita memperbaharui corak pemikiran minda kita, akal budi kita. Apabila kita merenungkan hal-hal ini. Penutupnya saudara-saudari, kerajaan Allah yang nyata menolong kita supaya mengelaras diri dengan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Mari kita juga hidup
menyatakan ya kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah ini nyata melalui kita. Ya, supaya kita berusaha mencari untuk memperolehi sehingga kerajaan Allah itu semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin serupa gambaran Yesus. 3 hal, kita tunduk kepada pemerintahan Allah. Kita mengasihi dan melayani dengan taat setia. Ketiga, kita mencari Allah dan kerajaannya dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Sebab kami sadar apabila kita mau menjadi serupa gambaran Yesus, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan supaya kerajaan-Mu ya Tuhan nyata dimanapun kami berada. Berani mengistiharkan bahwa Engkaulah Raja yang memerintah atas segala sesuatu. Engkau adalah Allah yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sehingga hari ini Engkau juga memerintah dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom. Pada pagi ini ada 4 pengumuman. Yang pertama, berkenaan dengan semakan e-daftar pemilih, saya mendorong Anda semua untuk membuat semakan. Jika Anda belum menerima pautan semakan e-daftar itu, tolong hubungi pada tim di talian 011-5309-4741. Jangan malu-malu kucing ya. Yang kedua, pembaptisan, kelas pembaptisan untuk 2021 akan diadakan pada hari Rabu 7.30 malam di Dewan Baret bermula 17 Maret ini. Setakat ini masih ada 3 lagi kekosongan. Sila hubungi Puan Pidilia untuk mendapatkan borang dan daftar di talian 011-2524-4194. Pengumuman yang ketiga ialah berkenaan dengan kelas penetapan untuk 2021. Akan diadakan tidak lama lagi. Nah, semua peserta-peserta 2020 diminta untuk hadir kelas penetapan. Pada kali ini kita akan buat 2 kelas, yaitu kelas remaja pada hari Sabtu jam 10 pagi dan kelas dewasa pada hari Ahad jam 7 malam di Dewan Baret. Oke, bagi mematuhi SOP yang dikenakan. Jadi sila hubungi Puan Pidilia untuk mendapatkan borang dan daftar, terutamanya untuk Anda yang daftar bagi 2021. Oke, di talian 011-2524-4194. Oke, saya minta Anda lakukan dengan segera. Yang terakhir, 28 Maret adalah Minggu Palma. Jadi kita amat mendorong Anda sendiri membuat salib palma. Tetapi jika Anda mau juga sentuhan istimewa dari gereja, Anda boleh hubungi pusat sumber gereja Puan Rinayo di talian 017-839-9509 untuk tempahan. Jadi jangan melewat-lewatkan masa, kita menghubungi
pusat sumber gereja. Ya, nah, demikianlah saja pengumuman pada hari ini. Tuhan memberkati Anda. Amin. Pengakuan dosa bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengampunan dosa. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Sekarang saya menjemput Ketua Keluarga untuk membuka kain penutup atau tisu yang menutupi elemen perjamuan kudus. Angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama kita, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membahagikan pada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan dengan bercawan, serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah Aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Amin. Sama-sama kita istiharkan
Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang saya menjemput ketua keluarga untuk melayani anggota keluarga Anda dengan mengedarkan roti dan air anggur kepada mereka yang sudah ditetapkan dan berdoa untuk mereka yang belum ditetapkan. Dipersilakan. Sekarang saya mempersilakan ketua keluarga untuk menutup kembali elemen perjamuan kudus. Doa Tuhan, marilah kita berdoa seperti diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.
Ku muji Engkau Bapa.